Subhanallahi bukratan wa asila. Sebelum kita lanjutkan video ini, tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala alladhi ja'ala Muhammadan imaman lana wa lisairil bashar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. المبعوث للناس لينفذهم من كيد الشيطان وينجيهم من عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو الأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين رحمكم الله. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berjumpa kembali lagi dengan Hari Raya Idul Fitri yang mungkin sudah banyak dinanti oleh segenap umat di seluruh penjuru negeri. Namun selain merasa bahagia dengan datangnya Hari Raya Idul Fitri, kita juga harus merasa sedih dengan berakhirnya bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan ini adalah merupakan bulan yang sangat penuh sekali dengan berkah. Bahkan disebut bulan yang keberkahannya membandingi 1000 bulan. Salawat beserta salam, semoga selamanya tetap tercurah limpah kepada baginda Nabi sang proklamator Islam sedunia, yang telah membawa umat dari alam kegelapan ke alam yang terang menderang, yang membawa umat dari alam kebodohan menuju alam kepintaran, yang telah merubah suatu bangsa biadab menjadi bangsa yang beradab, pemimpin yang paling adil, yang lebih memikirkan kepentingan rakyatnya daripada kepentingannya sendiri dan keluarganya, yakni Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan juga tabi'atnya, serta semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya yang terus berharap ingin mendapatkan syafaat dan pertolongan darinya nanti di hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluknya dengan segala manfaat dan kesempurnaannya, baik makhluk yang dapat dilihat dengan mata telanjang maupun membutuhkan alat bantu untuk melihatnya. Semua Allah ciptakan dengan ragam peran dan manfaatnya di bumi ini. Allah kerap membuat perumpamaan untuk menjelaskan kebenaran dan hakikat yang luhur dengan bermacam makhluk hidup, baik kecil maupun besar. Orang-orang kafir mencibir ketika Allah mengambil perumpamaan berupa makhluk kecil yang dipandang remeh seperti lalat dan laba-laba, sehingga turunlah ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dan dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu pula, banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah, kecuali orang-orang yang fasik. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-26. Di sini dijelaskan, sesungguhnya Allah tiada segan atau bahkan malu untuk membuat perumpamaan bagi sebuah kebenaran dengan seekor nyamuk atau kutu yang sangat kecil, atau bahkan yang lebih kecil daripada itu, termasuk kuman, bakteri, virus dan sejenisnya.
Semua adalah ciptaan Allah yang pasti memiliki peran yang tidak sia-sia dalam kehidupan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lebih dari sekedar makhluk, semua ciptaan Allah tersebut juga bisa menjadi media bertafakkur dan berzikir mengingat Allah. Termasuk virus corona atau yang sering disebut COVID-19 yang akhir-akhir ini membuat gempar masyarakat. Fenomena merebaknya virus yang menelan ratusan ribu korban di seluruh dunia itu mengandung sejumlah pelajaran bagi kita semua. Pertama, tentang kemahagungan Allah dan betapa lemah dan kecilnya manusia. Setiap kali melaksanakan sholat, seseorang selalu mengawalinya dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini bukti pengakuan akan kemahabesaran Allah dan betapa kecil diri kita di hadapannya. Allah menunjukkan kemahagungannya lewat berbagai media, termasuk lewat makhluk kecil yang tak terlihat secara kasat mata. Terbukti sekarang ini, hanya melalui virus yang Allah kirimkan ke muka bumi, seluruh lapisan masyarakat menjadi gempar dan sebagian besar dicekam kekhawatiran. Fenomena ini memberi pelajaran bahwa betapa sangat mudah bagi Allah untuk menciptakan dan membinasakan alam ini. Bagaimana mungkin manusia berhak sombong terhadapnya, sedangkan hanya menghadapi sebagian terkecil dari makhluknya saja mereka sudah kerepotan. Kedua, tentang pentingnya merenungi bahwa manusia amatlah dekat dengan kematian. Sehat, sakit, bahkan kematian adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedatangan COVID-19 yang seakan menjadi hantu bagi seluruh manusia sebenarnya tak ubahnya seperti bencana banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan jenis musibah lainnya. Kepanikan akan adanya COVID-19 sebenarnya karena takut akan datangnya kematian atas diri manusia. Mencegah atau mengobati adalah kewajiban manusia sebagai makhluk yang berpikir dan menjadi wujud ikhtiarnya. Namun, berhasil atau tidak menjadi takdir yang Allah tetapkan. Manusia tidak dapat mengelak dari apa yang Allah putuskan. Bahkan setiap memulai salat, kaum muslimin berikrar akan hidup dan mati adalah milik Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan juga matiku hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Quran surah Al-An'am ayat 162. Yang lebih penting dari mengingat kematian adalah seberapa jauh kita mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Sudah cukupkah bekal yang kita kumpulkan selama hidup di dunia ini? Ketiga, tentang kesadaran akan integrasi keilmuan. Segala jenis ilmu yang ada di bumi dan di langit adalah berasal dari satu sumber, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan umum. Wabah corona telah membuka kesadaran manusia akan adanya kebutuhan ilmu agama sebagai benteng keimanan, ilmu medis sebagai upaya penanganan fisik, dan ilmu sosial untuk menjalin kerjasama yang solid menghadapi musibah. Tidak ada yang harus dinafikan. Semua bisa bersinergi sebagai bagian dari ilmu-ilmu Allah yang dianugerahkan kepada hambanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma bainahuma wa ma tahta tsar. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah. Quran surah Thaha ayat ke-6. Keempat, tentang pentingnya kesadaran hidup bersih. Islam mengajarkan kepada umatnya hidup bersih. Ajaran ini dikaji secara khusus dalam kitab-kitab fikih. Bahkan dalam umumnya pelajaran fikih, bab tentang kebersihan diletakkan pada awal pembahasan, yakni bab taharah, bersuci dari najis dan hadas. Salah satu bentuk aplikasinya adalah berwudu paling sedikit 5 kali dalam sehari. Lebih dari sekadar praktik bersuci, juga merupakan ikhtiar dari terhindar dari segala kotoran, kuman, bakteri, virus, dan sejenisnya. Bersyukurlah sebagai umat Islam
Karena segala bentuk ibadahnya memiliki keutamaan terhadap kebutuhan hidup, termasuk kesehatan. Banyak para ilmuwan membuktikan pentingnya bersuci bagi kesehatan manusia. Dan kemajuan ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa ibadah bukan sekedar kewajiban, namun juga menjadi kebutuhan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.